Idih, Marshanda tuh ya mentalnya emang kuat banget tau gak lo? Gue idihnya. Iya, gue gak bayangin kalau gue jadi dia. Baru beberapa minggu lalu kita ngomongin Marshanda dibully netizen. Sekarang dia juga dibully netizen. Kali ini yang diomongin, Mbak mukanya diurus dong biar gak geradakan. Padahal yang dia posting apa, yang dikomentarin orang apa? Mana buktinya? Lihat dong. Oh di gue, yang mana? IG-nya dia. Udah jadi pembahasan di mana-mana. Ya ampun, itu emang kerjanya netizen tuh ya, apa-apa maunya kita itu sebagai public figure kayaknya harus sempurna banget. Harus yang namanya kita tuh mulus banget. Putri Salju sama Cinderella kali semuanya kan. Loh, ya kan nggak bisa dong kayak begitu. Karena bagaimanapun juga public figure itu, artis itu, selebriti apa, you name it. Itu kita juga manusia yang punya jantung, hati, paru-paru, liver, dan semuanya, say. Elah, pas deh kalau gitu gue mau bahas nih ya. Celebrity versus komentar netizen. Coba, let's spill. Oh iya. Ini kayaknya ada Gua nyinggung pengen ke tahu. gue-nya deh. Hah? Ya, nyinggung ke gue banget episode kali ini. Spill the tea, Dave dan Delano. Aku nggak akan pernah lupa apa yang diucapkan oleh Krisdayanti. Sebagai selebriti, memang sudah tanggung jawab kita untuk menjaga penampilan di mata publik agar close to perfection. Tunggu. Jadi lo ngomong kayak gini selama ini lo tidak pernah mengenal gue. Udah 25 tahun kita bersahabat. Terus lo pikir gue tidak pernah tidak masuk kategori close to perfection itu? Lah buktinya, lu jadi korban yang kemarin kasus kamera wartawan viral sampai lu posting di sosial media. Itu mobil gue hilang tuh. Lu kena mental. Itu waktu mobil gue hilang, gue itu ya udah jaga penampilan gue. Menurut gue ya udah sangat luar biasa. Ya tapi tetap aja gue dibully iya, diomongin iya. Kamera wartawan memang Itu lebih gimana jujur. ceritanya sih? Lu Kan bisa gue lagi sampai kena- kehilangan mobil tuh kemarin, ya Terus? kan? Terus di sebuah halaman di Polsek Setiabudi itu kan rame dengan wartawan. Gue udah paham tuh ada satu kamera, gue sadar sebenarnya kamera di sebelah sini deket banget. Udah bener-bener ada di sini. Gue udah gini, oh ini nih pasti nantinya nih keluarnya nih bakalan jadi viral nih karena bener-bener kulit Gambarnya gue jelek. bukan gambarnya jelek. Ya kulit gue ya udah bener-bener ketahuan seketahuan-ketahuannya punya ketahuan, paham gak sih? Bahwa lu di sebelah sini tuh Scar. tidak mulus. Bopeng gue lebih Gua kelihatan halus, nyata. nggak mulus. Gak usah halus-halus, lo tadi bilang sama gue kayaknya gue gak close to perfection. Terus lo pikir coba diri lo, ya kan selama ini yang tahu mentang-mentang lo lagi kenyal-kenyalnya kulit lo. Tapi kan kamu kena mental itu bener. Gue lihat lu posting di sosial media sampai kayaknya gloomy Ya, banget. Nah, gini. Sebelum gue jelasin, kita spill aja ya. Nih gue spill video gue yang kemarin pada akhirnya gue kena yang namanya mental health. Tuh. Jadi Tapi sebenarnya ya, truth be told, kan yang pernah mendapatkan korban kamera wartawan terbongkar bahwa hey, kulit selebriti tidak semulus yang suka kita lihat di sosial media. Betul. Nggak cuma kamu doang kan? memang tahu ada sahabat kita Melanie Ricardo. Melanie Ricardo. Melanie Ricardo kena, ya kan Dinar Candy juga kena. Dinar Candy. Ya kan, dan ini juga ada Dr. Richard juga kena. Dr. Richard. Ya kan, nah Dr. Richard tuh, Kenapa lu? ya makanya gue nggak, kalau gue sih kemarin memang sempat sampai down ya, bener-bener down yang pada akhirnya gue tuh harus gimana ya untuk ngomongin kepada netizen. Apalagi Dr. Richard yang dia memang kerjanya di kecantikan ya. Itu yang aku mau bilang. Jangan salahkan netizen kalau netizen punya ekspektasi. Bukan cuma kepada selebriti yang memang pekerjaan selebriti itu di layar kaca menjual mimpi. Pasti netizen pengen punya mimpi kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna berarti apa? Tampilan yang selalu bagus, tampilan yang selalu indah, tampilan yang selalu mulus. Betul sekali. Nah, kalau kayak Dr. Richard, dia kan dokter kan, dokter kecantikan. Nggak salah kali kalau netizen bilang,
Pak, maaf, Bapak kan dokter kecantikan. Berarti kalau Bapak pakai produk yang Bapak jual, kudunya mah mulus sekali, Pak. Lah gua aja mikir begitu, Ren. Kok lo ketawa? Iya bener. Tapi Dokter Richard, gue dengar sempet bikin klarifikasi tuh, dia membahas. Iya, bahwa memang dulunya dia punya story, dia punya cerita kalau memang dia tuh dulunya jerawatan, ya kan? Sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah struggle buat dia sampai dengan sekarang. Di keluarga yang amat sangat miskin, bahwa makan dan sekolah pun aku pun susah. Jadi jangan kena ada perawatan, dan aku lahir dengan tidak dalam keadaan glowing. Jadi aku nggak ganteng dari lahir, aku tuh jelek dari lahir, bahkan aku ngomong seperti itu ya. Dan kalau kalian sering aku ceritain ya, waktu SMP, SMA, dan kuliah, itu tuh aku tuh jerawat parah, dan aku sering pencet jerawatku supaya cepat sembuh, dan akhirnya jadi bopengan parah. Dan itu terjadi kayak sudah kuliah itu sudah bopengan. Ini sekali lagi, dok, tapi kok dokter mukanya kok hancur banget, dok? Aku sudah banyak melakukan perawatan. Aku tahu diri pada waktu aku masuk klinik kecantikan, bagaimanapun aku adalah representatif dari klinik kecantikan tersebut. Sehingga mau tidak mau, aku harus merawat diriku. Jadi aku perawatan jerawat, aku perawatan bopeng, sehingga jadilah seperti sekarang. Aku sekarang posisinya tuh jarang banget jerawatan. Ya kalau jerawat 1-2 itu pun juga karena biasanya stres ya, hormon nih biasanya ya. Kalau bopengnya itu 90% sebenarnya sudah perbaikan. Ya sudah banyak banget treatment yang sudah aku lakukan. Mungkin gak sih netizen itu kecewa begitu melihat, ih sorry Mas Karen, kok dari samping mukanya bopeng dan tak semulus yang kita lihat di sosial media. Terus? Karena kalian sebagai selebriti itu mengabuse penggunaan filter. Kurang-kurangin kali Shay pakai filter. Terus? Jadi gimana? biar lebih real gitu loh. Makanya di Instagram gue ya, yang komentar itu hanya bisa mereka yang follow. Yang tidak follow mereka tidak bisa komentar. Ketika mereka berkomentar berarti mereka sudah masuk di rumah gue, menjadi keluarga gue. Gitu. Pas, berarti Nah, yang komentar haters itu udah jelas dia follow, dia komentar, abis itu dia nggak follow lagi. Nah, berarti... Nah, itu siapa? Makanya semua netizen harus baik-baik, karena bagaimanapun juga public figure bisa pada akhirnya menuntut atau mencari kuasa hukum untuk membela dirinya. Jangan memakai kata-kata yang tidak baik di kolom komentar. Karena lo tahu nggak, netizen yang berkomentar tidak baik di dalam kolom komentar itu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah didengarkan di dunia realnya mereka. Makanya mereka pakai sosial media hanya untuk membuli-buli. Minum deh, gue takut lo serangan jantung. Kalau bagian itu udah deh gue tuh. Gini, lo ingin menjaga interaksi lo dengan penggemar, dengan netizen di sosial media. Mereka-mereka yang memang seneng sama gue, dan gue tahu banyak yang seneng sama gue di sosial media gue sebenarnya. Betul, tapi kita harus belajar juga dari pengalamannya Jeffrey Nichols ya. Ini kita spill ya pengalamannya Jeffrey Nichols. Ya ampun. Ih, dia menelan pil pahit berinteraksi dengan netizen dan berbuntut, nggak enak, Ren. Kita spill ya. Kan, tapi bagaimanapun juga Jeffrey Nicole itu sudah mau minta maaf dan melakukan tindakan yang baik. Tapi memang ini juga sebuah pelajaran ya. Biarlah pembahasan di Spill Detik kali ini tuh menjadi sebuah pelajaran juga buat kita nih teman-teman selebriti. Nggak menjaga interaksi dengan netizen, salah diomongin, dikatain sombong. Betul. Berinteraksi dengan netizen, menanggapi komentar negatif, salah juga dikatainnya. Betul, Ya, betul. seperti ini kita spill, Inara Rusli. Apa sih dulu kalem? Ih, maunya gimana? Maunya diem. Tapi memang tuh ya yang namanya netizen Indonesia itu ya, di dalam laporan DCI, apa itu DCI? Digital Activity Index, mengatakan bahwa Indonesia itu menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara yang paling nggak sopan kelo. Tapi kita juga harus memberikan pujian. Nggak semua kok artis Indonesia yang gampang tersulut emosinya
berinteraksi dengan netizen. Sebagaimana tidak semua netizen Indonesia yang mulutnya nyinyir. Bagus, gue bukan kayak temen gue Dewi Persik. Oh sorry, Dewi Persik nggak ada nih di rentetan. Selebriti bijak yang bakalan kita spill. Nggak ada, ini udah disiapin nih kita spill ya. Ini selebriti-selebriti yang dinilai bijak nih, berkomentar dengan netizen nih. Maaf, temen lu nggak ada, lu juga nggak ada. Coba nih, tuh, nggak ada kan? Satu frekuensi juga cara parenting. Kenapa kolomnya nggak dimatikan? Karena emang nothing wrong untuk konten itu gitu, betul. Jadi ya sebenarnya kalau masalah parenting aku juga susah explain karena memang ini menjadi keyakinan aku the best for my baby gitu. Bukan nggak peduli omongan orang, I know kayak yang baik untuk player gitu. Gue sebetulnya suka tuh dengan selebriti yang bertindak tegas melaporkan netizen yang menyakiti perasaan mereka. Biar netizen itu juga seperti yang tadi lu bilang, dapat pelajaran dan dapat efek jera. Nggak segampang itu Ferguson lu melukai perasaan orang lain di sosial media. Pinjam 100 dulu, maksudnya gitu. Ujung-ujungnya dia komentar sekarang nggak baik, tapi ujung-ujungnya pinjam 100 boleh. Jadi sebetulnya at the base of it, netizen berkata negatif karena iri dan dengki. Jangan kemana-mana, minggu depan kita akan kembali lagi di sini tentunya di Spill Dave and Galano Tea.